Shalom, kiranya damai Kristus beserta dengan saudara sekalian. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tolong kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya 30 ayat yang ke-15 sampai 18. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, "Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat." Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, "Kami mau mengendarai kuda tangkas." Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang mau kita renungkan hari ini. Kalau kita ada dalam kondisi yang darurat, yang mendesak, tentu kita punya kontak yang bisa kita hubungi. Atau selama ini juga kita mengenal ada kontak darurat, panggilan darurat, di mana seharusnya ketika kita menelpon panggilan darurat itu selalu tersedia 24 jam. Dan ketika kita menelpon kontak darurat atau panggilan darurat itu, harusnya ada yang datang menolong kita. Karena kalau tidak, percuma kita menghubunginya. Jadi panggilan darurat itu biasanya memang bisa kita andalkan. Biasanya akan datang memberikan pertolongan kepada siapapun yang menelponnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi mengisahkan tentang atau menyampaikan tentang teguran dari Tuhan kepada umat Israel, di mana mereka saat itu dalam keadaan yang terdesak, keadaan yang darurat, mereka tidak datang dan menghubungi atau mendekat kepada Tuhan. Saat itu mereka tengah ada dalam tekanan karena bangsa Asyur dan juga bangsa Sanherib tengah mengancam mereka mau merebut Yerusalem. Keadaan mereka terdesak. Tapi apa yang mereka lakukan? Saat itu mereka minta bantuan kepada Mesir. Mereka datang kepada Mesir dan meminta bantuan karena mereka menganggap bahwa Mesir punya bala tentara yang kuat. Mesir punya kuda-kuda yang tangkas, yang kuat, sehingga tentu bisa diandalkan. Maka ketika mereka merasa terdesak oleh Asyur, datanglah mereka kepada Mesir. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukan datang kepada Tuhan untuk pertama kalinya. Mari kita lihat yang disampaikan firman Tuhan tadi di ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Bertobat dan tinggal diam. Bertobat itu dalam bahasa aslinya bermakna berbalik
kembali kepada Tuhan. Maka ketika dalam keadaan yang terdesak, keadaan yang darurat, semestinya umat datang kembali, berbalik kepada Tuhan, dan tinggal diam bersama dengan Tuhan. Di sana dikatakan, di sanalah keselamatan kita, maka kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, di sini Tuhan mau mengatakan bahwa ketika umatnya dalam keadaan terdesak, datanglah kepada Tuhan. Memang pertolongan dari Tuhan akan datang dengan cara yang sangat luar biasa, yang begitu beraneka ragam, yang bahkan tidak pernah kita duga. Akan lain cerita, saudara-saudara terkasih, bisa saja terjadi kalau waktu itu bangsa Yehuda atau orang Yehuda, para pemimpin Yehuda ketika terdesak, mereka terlebih dahulu datang kepada Tuhan, berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Bisa terjadi Tuhan akan menolong mereka lewat bangsa Mesir. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel kita sudah sangat mengerti, Tuhan bisa memakai bangsa-bangsa lain untuk menolong mereka. Tetapi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ini adalah ketika dalam terdesak mereka pertama kali bukan datang kepada Tuhan. Bahkan mereka mungkin menganggap bahwa lebih bisa diandalkan Mesir daripada Tuhan. Kenapa? Buktinya mereka datang kepada Mesir, bukan pertama-tama datang kepada Tuhan. Bukan terlebih dahulu berbalik kepada Tuhan dan diam, tenang bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan menghendaki seperti itu? Karena Tuhan menanti-nantikan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita, kepada umatnya. Karena Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan ingin menolong kita, menyelamatkan kita dari masa-masa yang berat dan sulit. Tapi apa yang dikehendakinya? Berbalik, datang kepada Tuhan dan diam, tenang, barang sejenak bersama dengan Tuhan. Maka di sanalah akan datang kekuatan dan pertolongan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman umat Israel ini atau bangsa Yehuda yang ketika itu tidak datang terlebih dahulu kepada Tuhan dalam keadaan yang terdesak. Mari kita mengingat dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang mendesak, ketika kita menghadapi situasi yang darurat, yang kita tidak bisa langsung bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan, atau bahkan kita terdesak dan tidak ada jalan yang bisa kita pilih. Kita merasa tidak ada yang bisa kita pilih. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Berbaliklah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, tinggal diam, tinggal tenang bersama Tuhan, karena di sanalah keselamatan kita, di sanalah kekuatan kita. Ketika rencana yang sudah kita tata begitu rupa, persiapkan begitu rupa, ternyata tiba-tiba hancur berantakan, runtuh semua yang kita persiapkan, apa yang akan kita lakukan? Di sini Tuhan mengingatkan, datanglah kepada Tuhan. Pertama-tama datanglah kepada Tuhan. Di dalam doa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengendapkan setiap pengalaman yang kita hadapi itu, kesulitan dan pergumulan itu, bersama dengan Tuhan. Karena di sanalah keselamatan dan pertolongan kita. Selamat tinggal diam, selamat tinggal tenang, barang sejenak bersama dengan Tuhan, sebelum mencari pertolongan, sebelum menyelesaikan persoalan kehidupan kita, menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Karena di sanalah pertolongan dan keselamatan kita. Di sanalah kita memperoleh kekuatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas sabda-Mu yang kami renungkan saat ini.
mengingatkan kami bahwa di saat-saat terdesak yang mendesak dalam kehidupan kami semestinya pertama-tama datang kepada Engkau di dalam doa, di dalam perenungan sabda-Mu, tinggal diam, tinggal tenang di dalam naungan Tuhan, karena dari sanalah Engkau akan memberi kami kekuatan, memberi kami keselamatan, dan jalan keluar dari setiap pergumulan kami, dengan berbagai cara yang sungguh seringkali tidak kami duga dan tidak kami bayangkan. Mampukan kami untuk terus ingat ya Tuhan, sekalipun keadaan yang mendesak, keadaan yang mencekam bagi kami, yang membuat kami bimbang dan bingung, supaya kami datang mendekat kepada Tuhan di dalam doa yang penuh dengan kerinduan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati.